Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kembali lagi bersama saya Fania Zifarifah dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya dari Prodi Akuntansi kelas D2K. Topik dari video kali ini yaitu pengaruh elemen fraud diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu apa yang memicu penelitian ini? Motivasi atau isu dari penelitian ini yaitu laporan keuangan dapat menjadi suatu instrumen yang sangat penting dalam operasional sebuah entitas karena dapat mencerminkan kondisi finansial entitas tersebut. Selanjutnya, research gap atau kepercayaan yang berlaku yaitu bahwa organisasi besar dan perusahaan dijalankan atas dasar rasionalitas. Fenomenanya yaitu Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) tahun 2016, korupsi terjadi 67% dari total kasus occupational fraud di Indonesia dengan kerugian mencapai 10 miliar per tahun, diikuti oleh penyalahgunaan laporan 2% atau ACFE Indonesia Chapter 2017. Pada bulan Mei 2015, terjadi kecurangan laporan keuangan oleh Toshiba melalui accounting fraud senilai 1,2 miliar US dollar. Basari tahun 2015. Kritik dari saya untuk yang memicu penelitian ini yaitu tidak ada, karena menurut saya sudah cukup jelas. Yang kedua, referensi artikel dalam penelitian ini. Yang pertama ada aspek yang hampir menjadi subjek baru dalam literatur akuntansi. Yang kedua, kepercayaan yang berlaku adalah bahwa organisasi besar dan perusahaan dijalankan atas dasar rasionalitas. Yang ketiga yaitu teori organisasi mengangkat perspektif lain dan memperkenalkan dampak aspek logis dari studi perusahaan. Yang keempat, dalam bisnis dan terutama akuntansi, sikap negatif terhadap emosi lebih kuat. Yang kelima yaitu kemajuan dalam literatur psikologis ekonomi menunjukkan antara aksi dan emosional. Dan yang keenam yaitu peneliti sebelumnya didukung oleh psikologis klinis menunjukkan bahwa keputusan apapun di semua bidang tidak mungkin tanpa bantuan. Yang ketiga, yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini yaitu adanya sebuah hubungan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual manajer perusahaan manufaktur dalam fungsi keuangan, kegiatan penghindaran pajak, dan kualitas pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan. Kritik dari saya yaitu di sini peneliti tidak menampilkan dengan jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi maupun pengantar penelitian. Selanjutnya ada research question atau perumusan masalahnya, yaitu yang pertama ada apakah stabilitas keuangan atau financial stability-nya berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kedua, apakah tekanan eksternal atau external pressure itu berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga, apakah target keuangan atau financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keempat, apakah kondisi industri atau nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima, apakah effective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keenam, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketujuh, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Kritik dari saya untuk bagian ini yaitu peneliti telah menuliskan perumusan masalah secara jelas. Perumusan masalah dijelaskan secara eksplisit dan mendetail, sehingga membuat pembaca mengetahui apa saja yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan atau financial stability terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal atau external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh target keuangan atau financial target terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kondisi industri atau nature of industry terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima,
untuk mengetahui pengaruh inefektif monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik dari saya untuk bagian tujuan penelitian ini yaitu peneliti telah menuliskan tujuan secara jelas. Tujuan dijelaskan secara eksplisit dan mendetail sehingga membantu kami para pembaca mengetahui apa saja yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu kontribusi penelitian. Yang pertama ada studi ini menjelaskan mengenai hubungan financial stability yang dapat mempengaruhi tindak kecurangan laporan keuangan pada perusahaan. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai hubungan external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi dalam keterkaitan dan pengaruh dalam tindak kecurangan dalam laporan keuangan. Kritik dari saya untuk kontribusi penelitian ini yaitu penelitinya belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan lebih spesifik lagi terkait dampak yang akan terjadi akibat beberapa elemen yang menjadi pemicu tindak laporan keuangan. Selanjutnya, grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi atau teori keagenan. Jensen dan McLean tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen yang mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Kritik dari saya yaitu peneliti hanya menjelaskan satu grand teori. Sebaiknya menambahkan keterkaitan masalah penelitian grand teori yang lainnya yang berkaitan untuk lebih memperjelas kesesuaian penelitian dengan grand teori lainnya. Namun, untuk grand teori pada penelitian ini yaitu teori agensi telah dijelaskan secara eksplisit dan diperjelas di beberapa pembahasan di dalam penelitian ini. Yang kedelapan yaitu keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Potensi kecurangan dalam pelaporan keuangan tidak terlepas dari agen yang menghadapi tekanan atau pressure untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan dengan mencetak laba yang tinggi namun tetap menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Untuk mendapatkan sebuah apresiasi dari pihak prinsipal, hal ini yang menjadi salah satu faktor pemicu dalam kecurangan atau fraud pelaporan keuangan. Kritik dari saya untuk bagian ini yaitu peneliti tidak menjelaskan keterkaitan hubungan grand teori dengan judul penelitian secara mendetail, hanya dijelaskan secara implisit dalam penelitian ini. Selanjutnya berikut ada kerangka konseptualnya dari kecurangan laporan keuangan yaitu variabel G dengan faktor-faktornya yang menjadi variabel X, 1 sampai dengan X7. Kritik dari saya untuk kerangka konseptual ini yaitu peneliti tidak memberikan penjelasan dan gambaran terkait kerangka konseptual pada penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat kerangka konseptual untuk menggambarkan keterkaitan setiap variabel independen dan variabel dependen untuk memudahkan pembaca memahami setiap pengaruh variabel yang sedang diteliti. Yang 10 untuk hipotesis penelitiannya yaitu pertama, financial stability berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, external pressure berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan. Yang ketiga, financial target berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, nature of industry berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, ineffective monitoring berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Opini audit berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, dan pergantian direksi juga berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik dari saya untuk hipotesis penelitian ini yaitu relaksional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependen dan didukung dengan pemaparan penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitian ini.
Yang selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Untuk rancangan penelitian sendiri yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan studi kausal, yaitu studi yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel independen yang mampu mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu metode regresi data panel, yaitu data yang diambil dari beberapa perusahaan, kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya untuk definisi operasional variabel sendiri yaitu ada financial stability, a change, external pressure yaitu debt to asset ratio, financial targetnya yaitu ROA, nature of industry inventory, ineffective monitoringnya yaitu BDOUT. Untuk opini auditnya yaitu perusahaan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan sama dengan 1. Perusahaan yang mendapat selain opini tersebut sama dengan 0. Untuk pergantian direksinya yaitu yang pertama terdapat perubahan direksi perusahaan sama dengan 1. Tidak dapat perubahan direksi perusahaan sama dengan 0. Selanjutnya, untuk teknik penarikan sampelnya yaitu purposive sampling perusahaan manufaktur terhadap Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2016 sampai 2018. Unit analisisnya yaitu terpilih 13 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 171 perusahaan. Untuk jenis datanya yaitu jenis data dalam penelitian ini data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dan data laporan keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Untuk uji kelayakannya sendiri yaitu uji analisis kuantitatif, sedangkan metode analisis datanya yaitu uji berpasangan dua model diantaranya yaitu uji Cow, uji Hausman, dan uji language multiplier. Kritik dari saya yaitu rancangan penelitiannya sudah cukup jelas pada penelitian ini, hanya butuh pemahaman bagi kami sebagai review atau pembaca untuk mencermatinya kembali. Untuk persamaan regresi linear yang digunakan bisa teman-teman saksikan sendiri di sini. Dan menurut saya, penelitiannya sudah cukup jelas menampilkan persamaan regresi data panelnya dengan menggunakan bantuan software EVIOS versi 9.0. Selanjutnya, untuk hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti, serta pembahasannya. Di sini ada analisis statistik deskriptif. Selanjutnya ada uji Cow atau common effect versus fixed effect. Selanjutnya di bawahnya ada correlate random effects atau Hausman test. Selanjutnya ada language multiplier test for random effect. Di bawahnya ada uji multikolinearitas. Untuk analisis statistik deskriptifnya ini sendiri sudah dijelaskan dan digambar oleh penelitinya. Untuk hasil uji kelayakan modelnya sudah dipaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model ini. Yang tepat digunakan dalam penelitian ini yaitu FEM dalam regresi data panel. Untuk uji hipotesisnya yaitu sikap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil setiap pengujian hipotesis ini. Kritiknya yaitu menurut saya penulis sudah cukup lengkap dalam memberikan penjelasannya terkait statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, serta uji hipotesisnya. Selanjutnya untuk kesimpulannya sendiri yaitu menurut saya penelitiannya sudah cukup jelas menjelaskan dengan rumusan masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap serta jelas untuk setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitiannya yaitu peneliti telah memberikan penjelasan terkait penelitian dengan spesifik. Untuk implikasinya, peneliti telah menuliskan implikasi penelitian untuk peneliti selanjutnya, investor dan calon investor sebagai masukan bagi perusahaan terkait antisipasi untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.